Allah berfirman di dalam hadis qudsi, bukan di ayat, tapi hadisnya sahih. Wasaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan akulah yang akan mengganti pahalanya langsung. Yang menarik, kenapa puasa disebut dengan kata li, Pak, untukku? Sholat enggak, haji umrah enggak, Pak. Tapi kalau puasa, li, Pak. Ternyata kita mendapati keistimewaan puasa, Pak. Kalau puasa itu kalau bukan karena Allah itu kita enggak akan mungkin puasa, Pak. Kalau sholat bisa jadi karena dilihat orang. Kalau umrah bisa jadi karena pujian orang, Pak. Tapi kalau puasa itu khusus hanya untuk Allah, Pak. Kalau kita puasa, kita punya 1000 tempat, Pak, tersembunyi untuk membatalkan puasa kita. Tapi kenapa kita tidak pernah memanfaatkan 1000 tempat tersembunyi untuk membatalkan puasa kita? Karena kita tahu kalau kita membatalkan, kelar puasa kita. Walaupun seluruh dunia tidak tahu. Tadi kita puasa ketika wudhu, Pak. Berkumur-kumur kan kita. Ketika kita berkumur-kumur, bisa nggak sekaligus itu minum 3 teguk, 4 teguk? Bisa, cegluk gitu. Setelah itu diusap, Masya Allah panas banget ya hari ini. Sok paling puasa gitu. Bisa, Pak. Tapi kenapa kita ketika air di kumur ini kita nggak mau neguk, Pak? Walaupun jaraknya tinggal 1 inci dengan tenggorokan kita. Karena kita tahu kalau kita teguk ini, walaupun satu masjid ini, satu mushola ini tidak ada yang tahu, Allah itu tahu. Dan kita tidak mau itu. Itulah istimewanya puasa, Pak. Kemudian Allah melanjutkan, wa ana ajzi bihi, aku yang menggantinya langsung, Pak. Dan ketika Allah mengganti pahala amalan langsung itu, saking istimewanya, maaf, Allah tidak pernah melipat gandakan dan memberitahu berapa kelipatan yang Allah berikan kepada orang yang beramal di bulan Ramadan. Bapak kalau sedekah 700 kali lipat, Pak, di luar bulan Ramadan. Kalau Bapak kemudian baca Quran, 1 hurufnya berapa? 10 kebaikan. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau Bapak sholat syuruk, berapa kita mendapatkan pahala? Sebagaimana pahala umrah, haji. Itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan berapa, Ustaz? Saya tidak tahu. Karena Allah merahasiakan, Pak. Kenapa kok dirahasiakan, Ustaz? Sebagaimana Allah merahasiakan pahala orang yang sabar dan pahala orang yang memaafkan. Saking gedenya, Pak. Allah rahasiakan itu. Padahal amalan jihad aja Allah kasih tahu, Pak. Berapa amalan jihad itu? 72 bidadari akan dinikahkan sama orang yang mati syahid di jalan Allah. Tapi kalau orang Ramadan itu tidak Allah sampaikan, Pak. Allah cuma ceritakan ana yang menggantinya langsung. Kenapa amalan Ramadan itu dirahasiakan oleh Allah? Karena pengen jadi surprise bagi hambanya. Bapak tidak pernah dapatkan 1 bulan yang paling Allah cintai sebagaimana kecintaan Allah di bulan Ramadan. Sama kayak historinya tanggal 17 Agustus bagi negara kita, Pak. 17 Agustus itu saking sejarahnya itu luar biasa bagi negara kita. Remisi itu diberikan gede-gedean pada narapidana kalau di 17 Agustus. Sampai perlombaan-perlombaan yang tidak penting aja dikerjakan tanggal 17 Agustus itu. Itu saking historinya tanggal 17 Agustus, Pak. Sama dengan Ramadan, Pak. Ramadan itu historinya luar biasa. Makanya Bapak dan Ibu, Bapak ini kalau nanya sama saya, apa bulan yang paling mendekati bulan Ramadan, Ustaz? Keutamaannya yang tinggal dikit menyamai Ramadan ada 2, Pak. Dzulhijjah dan Muharram. Dzulhijjah itu bulannya Nabi Ibrahim, Muharram itu identik dengan bulannya Nabi Musa. Karena Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun, bulan Muharram. Dzulhijjah, penyembelihan Ismail dilakukan oleh Ibrahim, itu Dzulhijjah. Tapi walaupun 2 bulan ini keutamaannya dekat betul dengan Ramadan, itu pun tidak bisa menandingi kekhusyuan dan ketaatan yang kita rasakan, nuansanya dan atmosfernya ketika di bulan Ramadan. Bapak pernah dapati di bulan Muharram, Bapak siap-siap gitu. Kenapa, Pak? Mau Muharram? Enggak, biasa aja kita. Kalau Ramadan beda, Pak. Saking kemudian Ramadan begitu istimewa di hadapan Allah, neraka ditutup, surga dibuka, setan dibelenggu, sampai kemudian atmosfer ketaatan itu terasa banget kalau di bulan Ramadan. Itulah Ramadan. Makanya sampai Nabi itu mengatakan, dan ini renungan ini paling penting poinnya ketika faman hurrima anil khairi faqad hurrima an kulliha. Siapapun yang diharamkan kebaikan di bulan Ramadan, itu seakan-akan dia diharamkan dari kebaikan, dari seluruh kebaikan di bulan-bulan setelahnya. Maaf kata ya, kalau kita terjemahkan bahasanya Nabi, kalau ente aneh nggak bisa hatam Quran nih di bulan Ramadan, susah membayangkan ente bisa hatam Quran di luar bulan Ramadan. Kenapa? Wong di bulan Ramadan yang bulannya khusyuk dan ketaatan aja ente tidak bisa hatam Quran kok. Aneh, antum
tidak bisa disiplin tarawehnya di bulan Ramadan, itu susah membayangkan dia itu akan menjadi orang yang melaksanakan tahajud dan qiyamul lail di luar bulan Ramadan. Kenapa? Wong di bulan Ramadan yang nuansanya khusyuk ketika malam aja itu tidak bisa taraweh kok. Analoginya sederhana Pak, siapapun itu kalau di depan Ka'bah nih mas, kita umroh sholatnya di depan Ka'bah langsung, kok di depan Ka'bah kita tidak bisa khusyuk, masih mikirin dosa, masih mikirin maksiat gitu, masih mikirin kemudian uang, materi, meeting, padahal kita di depan Ka'bah lagi sholat. Kira-kira apa evaluasi yang kita katakan untuk diri kita? Loh ente di depan Ka'bah aja tidak khusyuk, terus di mana ente bisa khusyuk? Itu analoginya Pak untuk diri kita masing-masing. Innamal a'malu bil khawatim, seluruh amal itu ditentukan bagaimana penutupnya. Yang paling mendebarkan dari Grand Peak itu bukan putaran yang pertama, tapi yang paling mendebarkan dari Grand Peak itu adalah putaran terakhirnya. Yang paling mendebarkan dari F1 itu bukan putaran yang pertama, tapi putaran terakhirnya. Pacuan kuda yang paling dilihat orang itu putaran terakhirnya. Ramadan pun sama Pak, seluruh amal kita itu ditentukan bagaimana penutupnya. Bapak sholat maghrib, rakaat yang pertama khusyuk, rakaat yang kedua khusyuk, rakaat yang ketiga kentut, selesai ya Pak. Ulangi lagi. Tidak bisa kita beralasan, ya Allah yang dua tadi khusyuk ya Allah. Tidak apa-apa satunya, tidak apa-apa ini saya. Tidak bisa Pak. Amal Ramadan itu sama. Amal Ramadan hari ini kita 10 hari yang terakhir ya Pak. Mari kita maksimalkan. Diperbanyak doa. Yang pertama perbanyak doa, semoga Allah terima amal Ramadan kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian yang ketiga, tolong dijauhi rayap-rayapnya Ramadan. Rayap-rayap Ramadan itu apa saja? Banyak. Ujub, Mak. Nah, itu juga termasuk yang bisa menghilangkan amalan kita. Ujub itu apa? Merasa bangga dengan banyaknya amal yang kita lakukan. Allah paling tidak suka, Pak. Kenapa ada siapa itu? Adam, ada iblis. Sama-sama melakukan satu kesalahan, Pak. Iblis menolak sujud kepada Adam. Adam memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Uniknya, Allah bimbing kembali Adam sampai masuk surga kembali. Tapi iblis, Allah biarkan menjadi makhluk yang leknak. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, karena iblis itu habis melakukan kesalahan, dia ujub, merasa lebih baik dari orang. Penyakitnya orang kalau sudah beramal itu apa? Ujub. Orang-orang awam nih, orang-orang bodoh semua, gitu Pak. Orang-orang yang tidak pernah beribadah, itu omongannya, itu ujub. Makanya jangan ujub. Kalau kita sudah hatam 40 kali, alhamdulillah, tidak usah ujub. Kemudian jangan riak. Riak itu apa? Memperlihatkan amal untuk mendapatkan pujian manusia. Sudah Pak, kalau kita sudah beramal, tutup amal kebaikan kita sebagaimana kita menutup amal keburukan kita. Uktumu hasanataka asyaddu min sayyiatika. Tidak usah dipasang di posting @juz 28, tidak usah gitu. Ya, lagi itikaf, syahdunya malam ganjil ini, masya Allah, tidak usah. Tidak usah Pak. Kalau kita mau menutup, itu lebih baik. Allah itu paling senang kalau amal itu limited edition, hanya Allah yang tahu dan hanya Allah yang mengerti. Sembunyikan amal kalau kita bisa sembunyikan. Tapi saya ingatkan, kalau menyembunyikan amal bukan berarti kita boleh mengomentari statusnya orang lain. Karena belum tentu orang yang memperlihatkan ibadahnya itu langsung kita sikapi dengan riya. Karena bisa jadi niatnya bukan untuk mendapatkan pujian, tapi niatnya untuk mendapatkan contoh. Nanti Bapak kalau kemudian sudah menyembunyikan amal, tiba-tiba ada temennya pasang status @juz 29, alhamdulillah sebentar lagi hatam keempat kalinya. Bapak tidak usah komentar, ya lah riya ini, tidak usah gitu, tidak usah gitu Pak. Alhamdulillah ada teman saya yang lebih baik ibadahnya daripada saya. Susah Ustadz, emang susah Pak. Lebih baik, saya kan sudah mengatakan berkali-kali, salah memaklumi itu lebih baik daripada salah memvonis. Dan di antara perkara vonis yang sering dilakukan orang hari ini itu apa? Memvonis niatnya orang. Nggak Ustadz, apalagi Ustadz banyak sekali yang kadang-kadang tidak sadar posisinya itu. Ngomentari ini panitia kajian ini tuh tidak ikhlas lah. Kayak Ustadz tahu aja panitia orang itu hatinya apa. Nggak boleh kita ngomentari Nabi. Pernah nggak Nabi ngomentari hatinya orang lain? Tidak pernah Pak. Sebutin satu hadis Nabi pernah mengomentari sahabat yang tidak ikhlas, tidak ada.
Kalau ada Bapak cari, sampaikan ke saya umrohkan Bapak insya Allah. Nabi tidak pernah komentar hatinya orang dalam keikhlasan. Kita bawa makna yang baik. Kita nanti lihat ada orang yang pasang kemudian foto gitu ya di depan Ka'bah. Tidak usah dikomentari Pak. Masya Allah, alhamdulillah dia bisa umrah di depan Ka'bah. Karena bisa jadi dia ketika pasang status kayak gitu, bisa jadi dia pasang status kayak gitu karena pengen ngasih tahu kakaknya yang suka plesir ke Eropa tapi tidak pernah menikmati perjalanan umrohnya. Nah, kita kan tidak ngerti. Makanya kalau kita tutup Pak, amal kita Pak. Amal yang ditutup itu apa aja Ustaz? Apa saja itikaf Bapak kalau bisa ditutupin. Tidak usah ceritakan berapa kali kita hantam, cukup kita aja yang tahu. Ya, jadi kemudian kita tidak usah menceritakan. Jadi kalau kadang ini hatam berapa kali? Alhamdulillah. Padahal yang ditanya belum hatam juga. Jadi kemudian tutupin itu. Tapi saya ingatkan tidak setiap amal bisa ditutupi. Ada amal-amal yang memang harus kelihatan. Contohnya apa? Sholat berjamaah ya harus kelihatan. Kok tadi nggak sholat berjamaah? Saya berjamaah di tempat yang antum tidak pernah melihat saya. Ya tidak bisa berjamaah ya kelihatan. Adzan harus kelihatan. Mana yang adzan? Biarkan dia dengan amalnya Ustaz. Ya bisa lah kelihatan. Amal yang bisa terlihat. Ya, tutupin amal yang bisa kita tutupin. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Manfaatkan putaran terakhir ini ibarat putaran Grand Prix yang terakhir. Eventnya itu terjadi pada 10 hari yang terakhir. Semoga Allah memberkahi, memberikan kebaikan, memberikan keberkahan, dan semoga Allah terima setiap amal yang kita lakukan di bulan Ramadan.